salam kenal aku Apple. Jadi di video aku kali ini aku mau mereview produk yang udah aku pakai dan ini produknya udah mau habis. Apakah produknya itu? Ini adalah produknya Blissful. Nah, Blissful ini adalah Magic Hair Oil Keratin Serum. Nah, aku akan membahas mengenai produk ini lebih detailnya dan aku juga akan mempraktekkan gimana aku memakaikannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe, pencet tombol loncengnya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin video-video lainnya tentang tutorial, review, atau tips lainnya buat kalian semua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke, kali ini kita akan membahas masalah rambut yang lagi rontok, mencegah kerontokan, merawat rambut yang lagi rusak gitu kan. Nah, by the way tuh aku mau ceritain dulu rambut aku tuh seperti apa. Ini rambut aku tuh udah di bleaching beberapa kali dan diwarnain udah beberapa kali juga sesering gitu. Jadi ya kayak gini lah rambutku. Untuk tipe rambut aku yang sering di bleaching, diwarnain, ini masih sehat ya. Dan juga bercabangnya juga nggak terlalu bercabang sih, nggak terlalu bercabang rambut aku. Karena aku tuh selalu melakukan perawatan rambut. Nah, salah satu perawatan rambut yang aku pakai adalah terapi hair oil gitu. Nah, ini salah satu yang aku pakai nih, Blissful. Dan aku juga lumayan suka sih sama produknya Blissful ini karena dia tuh banyak manfaatnya. Nah, untuk kandungan dari Blissful ini itu ada yang hair oilnya itu ada castor oil di dalam sini, terus juga ada argan oil, avocado oil, vitamin E kapsul, dan peppermint oil. Apakah benar dia itu kayak peppermint oil? Biasanya sih kalau ada peppermint, ada tambahan yang oil-oil yang ada wanginya itu wanginya peppermint. Kita coba. Tapi by the way aku kurang suka sih sama si Blissful ini dari segi packagingnya karena susah dibuka. Sebentar Beb, kita buka dulu. Sama. Ini rada susah dibuka. Jadi dari hair oil yang sering aku beli, produk lainnya ini yang susah dibuka menurut aku sih. Nah, kalau untuk pipetnya sendiri ya sama sih pada umumnya kayak gini, hair oil yang aku pakai gitu. Nah, untuk teksturnya dari hair oil semua yang aku punya, beberapa yang aku punya nih, nggak banyak gitu, nggak juga beberapa yang aku punya, ini adalah hair oil yang menurut aku teksturnya itu kental, lebih kental daripada yang lainnya, tapi nggak terlalu mengganggu juga sih kalau terlalu kental gitu. Nah, untuk wanginya bener kan, ini kan ada peppermint oilnya, dia wanginya kayak peppermint juga, seperti itu. Untuk manfaat dari keratin serum dari Blissful ini, manfaatnya yang aku dapatkan klaimnya, bukan manfaat yang aku rasakan ya, tapi klaimnya, makanya kenapa aku pengen beli. Klaimnya aku dapatin dari Female Daily. Yang pertama itu untuk mengurangi kerontokan pada rambut. Yang kedua, klaim dari Female Daily yang aku dapatkan adalah membuat rambut lebih kuat dan tidak mudah patah. Terus juga merangsang pertumbuhan rambut menjadi lebih cepat tumbuhnya dan juga memperbaiki rambut rusak dan kering. Nah, karena aku tuh rambutnya ini sering diwarnain gitu kan, aku tuh pengennya mencegah gitu. Ya, rambut aku tuh nggak kering-kering banget karena aku sering perawatan kayak hair oil ini salah satu yang aku the best. Daripada aku pakai masker rambut, aku pribadi sih aku lebih suka pakai hair oil gitu karena emang lebih dapat aja manfaatnya dibandingin hair mask gitu atau enggak krim bath gitu. Aku lebih suka menggunakan hair oil karena juga ingredientnya itu kebanyakan hair oil itu adalah natural. Itu yang aku suka. Oke, kita langsung ke pengaplikasiannya bagaimana. Ini aplikasiannya tuh sangat gampang banget. Cuman kalau kalian itu nggak suka yang ribet-ribet, ini ada lumayan ribet kalau penggunaan si hair oil apapun mereknya. Itu memang agak ribet. Kenapa? Karena harus didiamkan minimal 1 jam. Nah, kalau aku sendiri udah pernah nyoba kalau minimal 1 jam karena bahannya juga alami, itu kurang lembut, kurang halus gitu. Jadi emang harus didiamkan 3 jam sampai 8 jam. Nah, ada baiknya kalau penggunaan ini itu digunakan saat malam hari aja biar lebih lama gitu kan. Jadi sebelum tidur pakai hair oil, terus dibawa tidur sampai pagi, terus paginya kita keramas seperti itu yang aku biasanya. Cuman ini karena siang hari jadi aku kayaknya cuma 3-4 jam aja, nggak sampai lama-lama gitu ya. Nggak apa-apa kan, karena aku udah tahu gimana hasilnya kalau aku pakainya malam sampai pagi. Nanti aku jelasin di akhir video ya. Nah, kita kembali ke tutorialnya. Untuk cara pemakaiannya itu kayak gini ya. Tuh, kalau aku ngambilnya, ini aku suka sih ujungnya tuh kayak
lancip gitu, jadi bagus buat dipakai. Nah, yang perlu disiapkan adalah pastinya rambut dalam keadaan kering, ya kan. Terus kita kayak memisahkan rambut sampai ada garisnya kayak gini. Kita pakai di akarnya seperti ini. Tuh, seperti ini. Terus dipijat-pijat. Tuh, dipijat-pijat kayak gini biar hair oilnya itu kayak menyerap, terus juga kena ke kulit-kulit bagian lainnya. Terus aku mau ngambil lagi, bilah lagi sampingnya seperti ini. Pastikan semua bagian kulit kepala kena ya, seperti ini. Terus dipijat-pijat lagi. Tuh, dipijat-pijat aja, nggak usah pijat gimana-gimana, ya udah dipijat aja. Nah, untuk teksturnya karena ini lebih kental dari produk-produk yang lain yang aku punya, yang menurut aku paling kental yang ini. Nah, ini tuh rada apa ya, kalau di blend itu kayak pliket-pliket banget, tapi oke sih. Dan enak karena dia nggak jatuh-jatuh gimana gitu, karena nggak encer. Kalau yang encer itu mesti kayak jatuh, takutnya ke sini. Nah, ini nggak encer nih. Tapi untuk tekstur sih sebenarnya nggak terlalu ngefek, nggak terlalu ganggu. Yang penting itu ingredientnya, ya kan, kandungannya yang terpenting. Tuh. Oke, aku mau pakai hair oilnya dulu ke seluruh kepala aku karena emang lumayan agak lama. Aku bilang ya, produknya hair oil itu emang agak ribet makanya gitu, karena agak dipijit-pijit kayak gini gitu kan. Dan pastikan di seluruh area kulit itu kena, biar akarnya bisa lebih kuat gitu. Ini juga bagus buat perawatan rambut, jadi supaya cepat tumbuhnya. Makanya kan diaplikasikannya di kulit gitu, kulit kepala. Oke, I'll be back. Aku mau selesaikan ini dulu ya. Ini kulit kepala bagian atas udah selesai, belakang juga. Nah, karena aku itu pakai hair oilnya sendiri ya kan, dan rambut aku juga lumayan rada tebal. Untuk bagian belakang, ini aku kasih contohnya ya. Untuk bagian belakang aku tuh ikat gini dulu, terus aku kayak pipetnya ini aku sampai ke ujung rambut gitu, sampai ke kulitnya gitu, baru aku pencet. Jadi kayak ini kan dipencet kan biar keluar gitu tuh. Terus aku kayak gini-giniin gitu aja biar keluar sampai basah gitu. Nah, terus tapi pencetnya pelan-pelan gitu loh, tut gitu, supaya nggak langsung sekalian langsung keluar hair oilnya. Terus aku kayak pijat-pijat gitu. Tuh, ini kulit kepala aku udah terlumuri oleh hair oilnya. Udah, ini udah selesai sih. Karena rambutku tuh juga tipe yang ngembang. Nah, aku kasih hair oil itu di rambut aku juga, biar rambut aku jatuhnya lebih halus ke semuanya. Sama di ujung rambut aku ini kan, dia juga bagus untuk merawat rambut yang patah-patah gitu loh, bercabang. Jadi aku pakai di ujung rambut kayak gini nih. Terus gini, ini karena ada kental ya, jadi kayak di ginian kental gitu, kental banget sih. Untuk di ujungnya kalau kental banget ini kekurangannya agak susah sih diolesin di ujung-ujung rambut, cuman masih bisa karena dia kental gitu sih, jadi ya agak susah. Cuman it's okay sih, bisa. Bukan agak susah sih, agak lama buat kayak di ujung nih nempel gitu loh di hair oilnya ke tiap-tiap helai rambut. Kalau kalian pengen diolesin hair oilnya itu di seluruh rambut, nggak cuma di kulit rambut, di seluruh rambut itu nggak apa-apa, asalkan kalian tipe rambutnya tuh kayak aku yang agak ngembang. Tapi kalau rambut kalian itu lepek banget, aku nggak nyaranin kalian olesinnya di kayak gini-gini. Nanti jatuhnya tambah lepek gitu, tambah yang kayak jatuh gitu loh, lepek gitu. Ini bagus untuk rambut yang kayak aku ngembang, jadi jatuhnya lebih kayak rapi gitu kan. Nah, tapi kalau kalian suka rambut yang lepek atau jatuh gitu, ya nggak apa-apa sih. Itu kan sesuai selera masing-masing ya kan. Nah, karena rambut aku tuh kayak ngembang gitu, makanya aku pakai di seluruh bagian rambut, di samping-samping sini tuh. Nggak cuma di kulitnya kepala, tapi juga di rambut dan di ujung rambut. Karena ya ada bercabangnya juga, aku nggak pengen potong rambut.
dan bekas bleaching, pewarnaan, catok, hair dryer, pokoknya kimia gitu. Tapi nggak pengen potong rambut, udah bercabang, jadi ya emang harus perawatan ekstra. Ya begitulah ya. Oke. Nah makanya aku sampai ke ujung sini nih. Ini tips banget sih, emang efek banget sih. Seharusnya kalau sering kena kimia gitu ya, rambut itu kan jadi rusak gitu. Ini rambut aku tuh masih kategorinya tuh sehat-sehat aja gitu, karena ya begitulah. Mana sih? Oke, seperti ini. Lanjut setelah itu, nah karena nggak pengen bleber kemana-mana kan minyaknya ke muka juga, aku biasanya ikat rambut seperti ini. Tuh, terus aku gulung-gulung. Gini aja sih sebenarnya, simpel itu nggak sih, ya kan? Nah, terus aku pakai ikatan. Tuh, jadi kayak ikat konde bulat-bulat gini. Oke, dan ini didiamkan minimal 1 jam. Cuman kalau aku sendiri pribadi udah pernah pakai hair oil mau merek apapun juga, kalau 1 jam itu kurang lembut gitu sih di hasil rambut aku. Jadi aku menyarankan minimal 3-4 jam. Lebih baik lagi kalian gunakan hair oil itu malam hari sebelum tidur. Jadi bisa 8 jam, karena nanti jatuhnya pas kalian keramas, kalian bilas nih ya kan, masih jatuhnya jadi lebih halus, dan juga hair oilnya tuh bekerja lebih maksimal, mengurangi rambut rontok, mengurangi rambut yang rusak. Seperti itu. Aku mau diamin ini sampai sore, entah berapa jam, pokoknya nggak mungkin 1 jam, 3-4 jam. Pokoknya ini pukul jam 11, mungkin aku bakal bilas jam 4. Oke, ini udah sekitar pukul jam 3-an sore. Tadi aku kayaknya selesai jam 11-an. Jadi kita hitung udah berapa jam ya? 12, 1, 2, 3, udah 4 jam aku mendiamkan rambut aku. Ini tuh rasanya ya kayak pliket, tau gak sih kalau zaman dulu pakai minyak urang-aring. Nah, seperti itu rasanya. Ini aku mau buka. Tuh. Kayak pakai minyak urang-aring zaman dulu itu loh, yang kayak lepek gitu. Ya rasanya seperti itu karena ini minyak. Nah, untuk cara mencucinya ini, si hair oilnya ini, cara mencucinya itu kalian pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo, karena ini minyak, jadi harus dihilangkan menggunakan sampo. Nah, caranya pakai sampo. Ini aku pakai Dove. Ini kesukaan aku banget sih. Nih, mana sih? Nih. Ini sampo. Oh my god, aku tuh ketombean parah setelah pakai ini. Langsung lenyap ketombeku. Ini aku udah buktiin sendiri sih sampo Dove. Oke. Terus diolesin. Ini sebenarnya aku biasa pakai air ya, tapi karena di sini banyak perkabelan jadi nggak mungkin. Nah, jadi ditaruh di sini dulu. Kenapa diginiin? Biar nanti kalau kita kasih air dia tuh kayak langsung hilang gitu. Kalau aku sih caranya seperti itu. Kalau langsung dikasih air, karena itu minyak-minyakan ya kan, oil kan, nanti ya cuma, mendingan kasih sampo aja dulu. Nih kalau aku kasih sampo dulu seperti ini. Oke. Ini udah pakai sampo, nanti aku banyakin lagi. Dan langsung dibilas. Jadi pakai sampo dulu ke semuanya. Terus nanti dikasih air, setelah itu dibilas gitu kan. Dan ini aku mau nyoba nggak pakai conditioner, seperti apa nanti hasilnya. Tadi kan aku bilang aku nggak mau pakai conditioner, mau nyoba. Tapi karena rambut aku ini kan bleachingan beberapa kali, berwarna beberapa kali ya kan. Akhirnya aku yaudahlah pakai conditioner aja daripada nggak halus kan. Tahu sendiri lah, buat kalian yang udah bleachingan beberapa kali pasti tahu lah gimana keadaan rambut kalau di bleaching ya kan. Nah, akhirnya tadi aku tetap pakai conditioner dari Dove juga. Tadi samponya yang tahu kan, yang serum itu yang tadi aku kasih lihat, dan juga conditioner dari Dove juga yang buat rambut rusak. Dan ini rambutnya jadi super kayak lemas gitu. Ini udah aku keringin tapi nggak full kering gitu, ini setengah kering sih. Gitu. Yang pastinya emang gunanya hair oil itu kan untuk mengurangi, mencegah, mengatasi rambut rontok gitu. Kalau untuk masalah rambut halus dan sebagainya aku juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Oke. Nah ini kan udah selesai ya nih ya kan, aku nggak catok-catokan dulu karena nggak mau kemana-mana kan, PPKM juga nggak kemana-mana ya kan. Nah aku mau semprotin Magic Hair Spray keratin serum, ini dari Blissful juga tuh. Nah ini itu kandungannya ada avocado oil, terus ada almond oil, ada ylang-ylang essential oil, gimana sih tulisannya? Ylang-ylang oil gitu, essential gimana namanya gitu ya. Nah, dan vitamin E kapsul. Nah, ini bentukannya tuh kayak gini juga mau habis tuh. Kelihatan gak sih?
Nah, ini tuh harus dikocok dulu biar menyatu karena ada oil-oilan gitu kan, biar menyatu tuh. Kegunaan dari Magic Hair Spray ini yang keratin serum ini tuh kegunaannya untuk melindungi dari UV light dan polusi. Terus juga untuk pelindung kalau kita sering catokan, sering pakai hair dryer. Nah, ini sebenarnya sebelum pakai hair dryer pakai ini. Sebenarnya kalau setengah kering ini disemprotin seperti ini. Nah, itu kayak melindungi rambut dari hair dryer pokoknya dan catokan. Nah, aku juga semprotin di ujung-ujung sini. Seperti itu gunanya. Dan sebagai hair parfum kalau suka wanginya, ini tuh by the way tuh wanginya tuh ada kayak ini kan ada almond oil, avocado oil, yang oil ya kan. Terus ada rosemary oil. Nah, aku tuh lebih ke untuk wanginya sendiri ini tuh lebih kayak melati gitu nggak sih? Ya ada rosemary-nya gitu, gimana sih, pokoknya kayak jasmine gitu sih sebenarnya wanginya. Nah, setelah aku berdiskusi tadi, aku nyiumin ke teman-teman aku, mereka tuh nyium kalau ini masih wangi-wangi rose gitu, wangi-wangi bunga mawar gitu. Terus ada kayak melati-melatinya gitu. Kalau kalian suka wangi kayak melati, bunga mawar gitu, kayak air mawar itu kayak gini sih, ya kalian bisa pakai ini sebagai hair parfum. Cuman aku sendiri buat wangi sih nggak terlalu bermasalah, cuman enak, cuman bukan favorit aku wangi. Ya bisa lah dipakai, dan ini juga enak. Jadi kalau kalian suka wanginya bisa dijadiin kayak hair parfum. Nah, seperti ini. Jadi setengah kering ya, pas dikeringkan gitu setengah kering. Dan juga jangan lupa taruh di ujungnya sini, tuh di ujung rambut. Nah, kalau aku sendiri tipe orang yang kalau pakai hair dryer itu ngeringin rambut, aku nggak suka yang kering banget, kering kerontang gitu loh. Aku sukanya yang setengah kering kayak gini. Yang penting ujung-ujungnya itu udah kering, biar nggak berat aja, takutnya kayak ketombean gitu kan. Ya aku juga ngerti sih, cuman aku kayak udah kayak kepikiran kalau rambut aku kalau basah di sini nggak pakai hair dryer itu nanti bikin ketombean gitu. Ya aku sih, tapi nggak tahu kalian. Nah, ini tuh juga mempermudah untuk merapikan rambut. Ini by the way aku tadi pakai hair dryer. Aku tuh belum sisiran sama sekali, dan kalau kita pakai yang Magic Hair Spray ini, dia tuh kayak bikin rambut itu lebih mudah untuk disisir. Nah, aku tuh menyarankan buat kalian yang punya rambutnya tebel gitu ya. Aku lebih menyarankan kalian pakai sisir yang kayak gini tuh. Buat melindungi dari kepala juga, dan buat terapi nih kayak gini. Tuh, terapi nih kalau lagi pusing-pusing nih, terapi juga bisa enak. Tuh. Karena ini ujungnya tuh kayak kayu gitu. Aku lebih menyarankan kalian punya sisir itu seperti ini kalau rambutnya tebal. Nah, dan kalau kalian rambutnya rontok, daripada kalian pakai sisir yang kayak gini, yang sisir yang rapat-rapat gitu, itu malah menyebabkan rontoknya parah. Dan kalau kalian mau sisiran, usahakan rambutnya kering dulu, jangan pada saat basah. Kalau basah tuh semakin rontok gitu. Oke, aku udah selesai nyisir rambut aku. Jadi pakai hair oil dari Blissful ya kan, yang ini. Terus pakai sampo-nya Dove, terus conditioner-nya Dove, terus tadi pakai hair spray-nya yang ini gitu. Ini tuh aku ngerasa rambut aku sehat, aku ngerasanya gitu. Dan ini tuh kayak udah perawatan di salon. Menurut aku sih lebih kayak gini tuh lebih apa ya, lebih enak aja. Dan ini udah kayak halus gitu, ini sampai ujung juga halus dan mudah diatur. Ini cuman disisir doang loh, aku nggak nggak catokan nih, cuman disisir doang tuh udah rapi gitu kan, dan mengkilat gitu. Nah, hasil pemakaian aku pakai hair oil ini yang keratin Blissful ini emang gunanya buat mengurangi rambut rontok, emang gunanya buat itu. Cuman kalau buat menghaluskan dan mencegah rambut bercabang itu oke sih. Mungkin buat kalian yang rambutnya sehat-sehat aja, cuman rontok aja, mungkin bisa tambah halus gitu. Cuman karena rambut aku ini di bleaching dan diwarnain beberapa kali, akhirnya ya kasar gitu. Jadi kalau untuk masalah kehalusan aku kurang merasa halus karena emang kurang gitu. Makanya tadi aku pakai conditioner. Cuman itu is oke sih, karena aku pada dasarnya pakai hair oil itu untuk treatment rambut aku yang rontok. Nah, kenapa aku bilang kalian pakai hair oil itu bagus buat terapi rambut rontok? Karena bahannya alami kan. Selain itu juga aku udah membuktikan sendiri dong. Nih lihat, nggak mau deketin ya. Nih, ini adalah baby hair aku. Ini tumbuh. Ini sebelumnya tuh nggak ada rambut di sini. Tuh,
ini jadi ada gitu. Nah, makanya aku suka banget perawatan pakai hair oil. Emang sih rada rempong, rada ribet karena emang harus ditungguin minimal 1 jam. Cuman aku nggak rekomendasi minimal 1 jam, ya 4 jam, maksimal 8 jam itu hasil yang terbaik karena ini bahannya natural. Jadi emang agak ribet karena nunggunya lama. Cuman kalau kalian udah biasa pakai ini ya, kalian pakai malam sebelum tidur ya kan. Terus kalian tidur keramas pagi, jadi nggak ribet-ribet banget sih. Jadi seperti itu gitu. Nah, untuk wanginya dari si hair oil ini, dia kan wanginya peppermint. Aku nggak terlalu bermasalah. Aku hanya punya masalah teksturnya cukup kental dibandingkan produk-produk lainnya. Cuman is okay, nggak terlalu bermasalah juga sih. Ya, aku kurang suka yang kental-kental gitu. Jadi aku suka yang agak cair kayak produk lainnya yang aku biasa pakai. Nah, kalau yang hair spray ini, yang keratin serum ini, aku seneng pakai yang ini. Kenapa? Aku seneng karena ini aku nggak catokan aja. Itu tuh bikin rambut aku yang tadi kusut gitu. Jadi disisir itu lebih mudah gitu. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai hair parfum. Kalau misalnya kalian suka wangi-wangi yang mawar atau wangi melati, kalian bisa pakai ini. Cuman kalau kalian nggak suka ya berarti nggak bisa jadiin hair parfum, cuman hair spray aja. Dan yang terakhir adalah kalau hair oil ini kalian kalau bilas itu harus berkali-kali. Kalau kalian bilasnya itu nggak bersih, nggak berkali-kali gini, dan harus ini ya, kulitnya itu pastikan udah bersih gitu kan. Kalau nggak nanti kalau kalian keringin itu kayak masih gimana ya, kayak gumpal-gumpal oil, tau gak sih yang kayak sebelumnya dibilas tuh kayak gitu. Nah, jadi kayak teksturnya lengket jadinya kalau habis dibilasnya nggak bersih gitu. Oke, itu dulu aja review aku mengenai Blissful hair oil dan spray ini yang aku pakai. Dan ini mereka udah bener-bener mau habis dong, karena emang aku tuh untuk perawatan rambut aku suka sih sebenarnya hair oil, dan aku juga punya beberapa. Nanti deh next aku bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, itu dulu video dari aku. Semoga video aku bermanfaat, berfaedah. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang produknya hair oilnya, dan kalian pengen aku buat video apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung aku, jangan lupa untuk di subscribe, pencet tombol loncengnya. Kenapa? Karena aku itu akan bagiin video-video tip, review, tutorial seputar fashion, skincare, dan lain-lain buat kalian semua. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih untuk menonton video aku. Sampai jumpa di video-video aku lainnya. Bye bye, see you next video.